Romantisnya fans Ridima di Resort Hotel. Pasca kembalinya Ridima dari rumah sakit dan Ridima tahu kalau Vihaan adalah fans, romansa cinta keduanya makin berasa buat kita para pemirsa Ismen Merjawan 2 Antv. Tentu saja kita akan dibawa baper jadinya ya bun. Episode romantis ini pun bermula dengan Ridima mendapatkan telepon dari gadis yang punya gambar tato Scorpion. Widih. Gadis itu pun bertanya, bisakah saya berbicara dengan Ridima? Saya perlu membicarakan sesuatu yang penting. Ridima bertanya, apakah aku mengenalmu? Gadis itu mengatakan, itu tidak penting untuk tahu siapa saya. Dengarkan aku saja. Sedangkan fans meminta Ridima untuk mendengarkan musik daripada mengangkat teleponnya, sebab terapi musik itu lebih bagus untuk ketenangan jiwa. Gadis itu pun mendengar suara fans lalu memutuskan sambungan teleponnya. Ridima mengatakan kalau wanita itu ingin mengatakan sesuatu yang penting, tapi ia malah memutuskan teleponnya. Fans pun berkata, paling juga sales marketing kartu kredit. Ya, benar, bisa jadi begitu, Ai, kata Ridima. Lalu Ridima bersandar di bahunya fans, mereka berdua pun saling tersenyum. Di perjalanan Ridima kebingungan tentang jalan pulang dan bertanya mengapa kita lewat jalan ini. Arah pulang kan ke sana, fans. Ridima, kita berdua pantas mendapatkan kebahagiaan. Kupikir kita harus menghabiskan waktu berkualitas bersama. Maksudku, kita bahkan belum melakukan bulan madu, kata fans. Tapi nenek gimana, fans? Tanya Ridima. Ya, aku mencintai nenek, tapi akan canggung untuk mengajaknya ke bulan madu kita, ejek fans kepada Ridima. Maksudku, nenek pasti akan menunggu kita di rumah, fans, jelas Ridima. Tapi aku malah udah berbulan-bulan menunggumu, Ridima, goda fans kepada Ridima. Jadi hanya ada kamu dan aku malam ini. Aku telah memesan kamar di resort yang indah. Malam akan menjadi milik kita berdua. Begitu. Apakah kamu mau, Ridima? Sambil memegang tangan Ridima, bebaskan stresmu hari ini, Ridima. Ridima pun dengan semangat bilang, oke bang, kalau begitu. Let's go. Namun kemudian mobil fans Ridima pun tiba-tiba saja mogok. Fans berkata kalau ia akan memeriksa mobilnya. Lalu keluar dari mobilnya dan melihat tanda bekas ceceran bensin dari mobilnya. Ia pun minta Ridima untuk keluar dari mobil. Fans bilang kalau tangki bensin bocor. Entah kenapa dan ini masalah besar tentunya. Terus apa yang harus kita lakukan sekarang bang? Tanya Ridima. Iya nih, gimana ya? Mana jalan sepi, mana mungkin kita dapat bantuan di sini. Ridima pun melihat ke sekeliling, ia pun melihat sebuah resort lalu berkata, mungkin kita bisa mendapatkan bantuan dari resort itu bang. Ya, itu ide bagus Ridima. Mungkin Tuhan punya takdir mengubah lokasi bulan madu kita. Ayo kita ke sana. Mereka berdua pun segera pergi untuk melihat tempat itu. Setibanya keduanya di dalam resort yang dipenuhi dengan bunga-bunga indah. Ini seperti mimpi, fans, kata Ridima. Fans pun mengatakan semuanya akan lebih indah dari mimpi, Ridima. Dan ini nyata. Aku tidak akan menyesal jika hidupku berhenti di sini. Lalu bunga-bunga pun berjatuhan, membuat suasana tambah aduhai. Ridima bilang, aku berharap waktuku berhenti di sini, fans. Aku benar-benar mendapatkan kedamaian di sini, awal baru untuk hubungan dan kehidupan kita. Ridima pun berpikir kesalahpahaman selalu merusak banyak hal. Aku ingin memberitahu fans masa laluku. Lalu Ridima berkata kepada fans, aku ingin memberitahumu sesuatu, fans, sebelum kita memasuki fase kehidupan yang baru. Memang benar, ketika kita menikah, aku tidak mencintaimu, fans. Shh, Ridima, duduklah, kata fans kepada Ridima. Ketika takdir ingin menyatukan dua orang, lalu menemukan jalan, kita terpisah di antara dua kutub. Kalau takdir menyatukan kita dan hubungan kita lulus ujian, hari ini perasaan kita berbeda dan kita bahagia. Tolong dengarkan aku dulu, fans. Ini serius. Aku ingin menceritakan tentang masa laluku padamu, kata Ridima keke. Tapi fans bilang masa lalu bukanlah masa kini atau masa depan kita, Ridima. Kita harus membuatnya lebih indah. Lupakan saja masa lalu. Kita mendapatkannya hari ini dengan susah payah. Kemudian memberitahu Ridima bahwa ada kejutan untuknya di kamar mandi. Ridima bertanya, apa? Apakah kejutan ini rencanamu? Tempat ini
Terus mobil yang mogok juga rencanamu juga, Fans? Fans tersenyum dan mengatakan, kamu ini banyak bertanya, Ridima. Ya, Ridima, jawab Fans. Tempat ini memang rencanaku, tapi kerusakan mobil itu hanya kebetulan saja. Pergi dan lihat kejutanmu. Ridima pun segera pergi. Terlihat Fans pun menelpon Anggre dan bertanya apakah Anggre telah melakukan pekerjaannya. Karena Fans tidak bisa melakukannya sekarang dan Fans akan melakukan sisanya nanti. Lalu Fans pun menyimpan dompetnya di meja. Terlihat Ridima pergi ke kamar kecil dan mendapatkan hadiahnya. Ia pun memeriksa kain sari. Lalu mengingat kata-kata Fans, ia berkata, aku harus mengatakan yang sebenarnya kepada Fans dulu. Aku tidak bisa bertahan dengan rasa bersalah ini. Ia pun pergi keluar kamar kecil itu dan berkata, aku ingin mengatakan ini dan mengurangi bebanku. Aku datang ke rumahmu sebagai mata-mata. Kabir telah mengirimku. Ia membuat identitasmu yang berbeda. Aku hanya percaya padanya. Aku datang ke rumah dengan misi untuk mengirimmu ke penjara, Fans. Tapi aku tahu kamu sekarang, Fans. Itu adalah kesalahan aku. Aku hanya bisa meminta maaf kepadamu. Berikan saja mawar itu kepadaku. Jika kamu mau memaafkan aku. Aku berpikir mengatakan ini secara langsung, tapi kamu tidak mau mendengarkan aku. Jadi aku menulis surat ini untukmu, Fans. Lalu menyimpan surat itu di meja dekat dompet Fans. Sambil mengatakan, Fans, semua ini perlu aku kasih tahu padamu, karena kita akan mulai hidup yang baru. Aku hanya berharap kamu bisa memaafkan aku, Fans. Lalu pergi kembali ke dalam kamar mandi. Sementara Fans masih saja teleponan. Di dalam kamar mandi, Ridima mendengar langkah-langkah kaki. Ia pun segera membuka tirai. Namun tiba-tiba saja seseorang menangkapnya dan mencoba membunuhnya dengan seutas tali di lehernya. Ridima gelagapan, segera ia mendapatkan sebuah semprotan minyak wangi. Ia pun menyemprotkan ke wajah si pelaku itu. Ridima ketakutan segera berlari keluar dari kamar itu. Ia pun berteriak, Fans, Fans, di mana kamu, Fans? Aku takut. Lalu Fans pun berkata, ada apa ini, Ridima? Ayo ikut aku, Fans. Ada seseorang yang ingin membunuhku. Orang itu ada di sini. Mereka melihat ke sekeliling. Fans pun berkata, mungkin itu hanya pencuri saja, Ridima. Apakah kamu baik-baik saja? Jika kamu merasa tidak nyaman, kita bisa pulang kok. Tidak, Fans. Aku sekarang lebih baik karena kamu ada denganku dan kamu sudah menyiapkan kejutan yang sangat menyenangkan untukku. Lalu di adegan selanjutnya, romantisme Ridima Fans pun berlanjut. Fans sudah menunggu Ridima bersiap-siap dan berpikir kalau Fans tidak memaafkannya karena tidak mempersembahkan mawar untuknya. Tapi kemudian Fans pun memberikan mawar yang dia sembunyikan dari belakang punggungnya, membuat Ridima sangat senang melihatnya. Lalu ia pun menangis dan memeluk Fans. Aku ingin memulai ini dengan cara yang baik, Ridima, kata Fans kepada Ridima dengan memberikan bunga dan jongkok di depan Ridima. Ridima pun mengambil mawar itu. Kemudian Fans berkata lagi, jika aku mencintai seseorang dalam hidupku, maka itu hanya kamu, Ridima, dan hidupku akan dimulai dan berakhir untukmu. Ridima pun kemehek-mehek dibuatnya lalu berkata, aku mencintaimu, Fans. Mereka pun berpelukan. Fans Ridima pun menari dengan syahdunnya, diiringi dengan musik yang sangat romantis.